jam 12. Oke, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Yuda Rahina. Ini masih 57 peserta. Selebihnya pada kemana? Belum join atau dari tadi memang tidak join? Sudah lengkap, dokter. Oh, sudah lengkap ya? Oh iya, 57. I miss it. Sorry. Boleh langsung aku share screen? Suaraku kedengeran enggak? Kedengaran, dokter. Oke, thank you. Dokter. Terima kasih. Ara, aku lupa, aku udah share belum ya ke kamu ya materi ini ya? Belum, dokter. Ah, belum? Belum. Belum? Oke, ntar aku share ya. Maaf, mungkin aku lupa. Oke, materi kita kali ini adalah perencanaan DHE berdasarkan faktor sosiodemografi. Jadi DHE itu Dental Health Education. Biasa disingkat DHE, biasa juga disingkat Pendidikan Kesehatan Gigi atau PKG. Kalau dalam bahasa yang dulu itu biasa disebut dengan penyuluhan. Tetapi kalau DHE otomatis penyuluhan kesehatan gigi. Kalau penyuluhan itu bisa penyuluhan pertanian, penyuluhan rumah sehat, macam-macam ya, penyuluhan masalah ekonomi. Tapi kalau ini adalah penyuluhan kesehatan gigi yang dimaksud. Salah satu metode yang paling hemat ini untuk mencegah penyakit gigi dan mulut. Terus efektif untuk meningkatkan kebersihan mulut serta menurunkan risiko terjadinya berbagai macam penyakit di dalam gigi dan mulut. Jadi tujuan perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan perencanaan pendidikan kesehatan gigi berdasarkan faktor sosiodemografi. Jadi kamu nanti setelah selesai kuliah ini, kamu harus mampu menjelaskan perencanaan pendidikan kesehatan gigi berdasarkan faktor sosiodemografi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu membuat perencanaan pendidikan kesehatan gigi berdasar faktor sosiodemografi. Jadi nanti ada tugas membuat perencanaan pendidikan kesehatan gigi berdasarkan faktor sosiodemografi. Sosiodemografi itu apa? Adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan perilaku sosial dengan mengamati perilaku kelompok yang dibangunnya. Jadi sosiodemografi itu bisa berupa usia dari balita sampai usia renta, bahkan usia dari dalam kandungan si ibu juga bisa masuk. Kemudian jenis kelamin laki-laki, perempuan, pendidikan, kerjaan, tempat kerja, status keluarga, menikah atau tidak menikah, jumlah anaknya berapa, kemudian anak pertama, kedua, kelima, ke-10 atau anak tunggal, kemudian total pengeluaran keluarga per bulannya, tempat tinggal dan lain-lain. Itu adalah sosial demografi. Tujuan DHE itu apa? Jadi tujuan dari dental health education pertama adalah meningkatkan pengetahuan, meningkatkan motivasi. Tetapi tujuan yang utama adalah merubah perilaku. Jadi merubah perilaku itu adalah tujuan utama. Jadi kalau tujuan melakukan penyuluhan kesehatan gigi apa? Kalau ada 3 pilihan itu, maka pilih perilaku. Jadi tujuan utamanya adalah merubah perilaku. Nah, ini ada teori perubahan perilaku yang mungkin kalian pernah lihat ya, I-Change model ini dari De Vries tahun 2017. Jadi perilaku itu berdasarkan pada awareness. Awareness itu dibangun dari pengetahuan dan sebagainya. Ini adalah karena dia mengetahui, kemudian dia sadar, setelah sadar akan termotivasi, kemudian dia akan memiliki sikap untuk beraksi, dan aksi yang terus dilakukan itu akan menjadi behavior atau perilaku sehari-hari dan merupakan kebiasaan.
Hal ini didukung oleh adanya faktor informasi dan faktor pendukung lainnya. Jadi mesti misalnya faktor biologi, faktor psikologi, tadi faktor psikologi itu apakah dia anak yang manja, anak yang mandiri, atau dari keluarga yang bagaimana, keluarga yang otoriter atau keluarga yang demokrat. Ya, kemudian behavioral faktor, jadi faktor-faktor perilaku di dalam masyarakat itu sendiri dan environmental. Jadi masyarakatnya, lingkungan masyarakatnya seperti apa? Misalnya saja menyikat gigi itu kita menyikat gigi setiap mandi. Kita menyikat gigi setiap mandi itu diajarkan dari behavior keluarga. Dalam keluarga itu mereka menyikat gigi saat mandi, ibunya saat mandi menyikat gigi, ayahnya saat mandi menyikat gigi, sehingga anak-anaknya terbiasa juga melihat perilaku bapak ibunya menyikat gigi saat mandi, dia akan berperilaku sama juga pada saat mandi. Kemudian dari lingkungannya, ternyata tetangganya juga begitu, teman-temannya juga seperti itu. Jadi itu adalah udah faktor environmental. Informasi faktornya bagaimana? Personal, orangnya. Faktor orangnya yang memberikan informasi seperti apa. Kemudian informasi yang disampaikan seperti apa. Informasinya kira-kira menarik apa enggak sih? Kalau menarik mungkin akan ditambahin dengan bermacam-macam bumbu-bumbu. Misalnya kalau perselingkuhan pejabat terkenal gitu ya, itu ceritanya akan lebih mudah ditambah dengan bumbu-bumbu. Kemudian channelnya, nah channelnya ini kalau channelnya channel gosip, tentu saja beritanya akan menjadi berita gosip. Tapi misalnya channelnya adalah channel berita yang terpercaya, maka akan lebih terpercaya ya, sumber informasinya. Ini jadi source faktornya, sumber-sumber informasinya itu terpercaya apa tidak, ada bukti-buktinya atau tidak. Kalau buktinya tidak terpercaya, misalnya yang berbicara itu lambe turah, mungkin orang tidak akan percaya kan. Oke, jadi faktor informasi ini akan mempengaruhi terjadinya behavior, sehingga orang tadi, apakah orang akan bersikap berperilaku sesuai yang dibicarakan oleh si lambe turah? Tentu saja mungkin akan berbeda kalau yang membicarakan itu adalah TV, stasiun TV, mungkin apa ya, ANTV atau TV One atau TV apapun ya. Ya, oke. Nah, ternyata tadi I-Change model itu merupakan gabungan dari 5 teori dari plan of behavior. Jadi teori perilaku yang berdasarkan ini. Yang pertama adalah teori of plan behavior. Ini adalah dari Zen. Jadi niat atau perilaku itu ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah sikap terhadap perilaku. Jadi kalau kamu sudah bersikap negatif terhadap perilaku itu, maka mungkin kontrol perilaku akan ada enggak sih kamu ikut meyakini itu, kira-kira kamu meluangkan waktu untuk itu apa enggak? Kira-kira kamu akan mengeluarkan dana untuk itu atau enggak? Terutama kalau norma subjektif tentang perilaku tersebut juga tidak didukung oleh norma di dalam lingkunganmu. Jadi semakin kuat niatnya, semakin besar kemungkinan perilaku itu akan diikuti. Semakin tidak kuat niatnya, semakin besar kemungkinan perilaku itu akan ditinggalkan. Niat ini dapat dimunculkan dengan memberikan paparan informasi. Jadi tadi ya, dari teorinya De Vries, bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh informasi juga. Jadi paparan informasi yang bisa dilakukan dari berbagai saluran informasi ini bisa memunculkan niat. Jadi kalau kamu jalan-jalan di sepanjang jalan di sepanjang jalan itu ada iklan pada baliho atau spanduk-spanduk bertuliskan tentang kosmetik untuk cowok dengan wajah cowok Korea yang terkenal, mungkin suatu saat karena kamu terpapar terus akan informasi itu, kamu akan berkeinginan untuk mencobanya. Oke, kamu ada dana dan normal buat cowok-cowok itu juga seperti cowok-cowok Korea, dia menggunakan masker dan sebagainya, maka semakin kuat kamu akan melakukan perilaku yang sama seperti yang diiklankan itu. Sosial kognitif teori ini adalah teori dari Bandura. Jadi faktor lingkungan dan kognitif serta faktor perilaku
itu saling berinteraksi dan memainkan peran penting dalam pembelajaran. Teori ini menitikberatkan pada bagaimana dan mengapa orang-orang itu cenderung untuk meniru apa yang dilihat, seperti anak-anak yang meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya. Jadi anak-anak itu sangat mudah sekali terpapar dengan perilaku lingkungan sekitarnya. Jadi kalau dia terbiasa melihat ibunya dipukuli, maka suatu saat dia akan mudah melihat atau melakukan hal yang sama juga, melakukan hal yang sama untuk orang lain. Atau dia biasa dipukul, maka dia akan mudah untuk memukul orang lain. Jadi perlu diciptakan iklim yang akan membantu individu untuk membangun perilaku yang lebih baik terhadap kegiatan dengan berbagai ilmu yang perlu, dan perlu adanya tekanan sosial di sini. Jadi tekanan sosial ini dimanfaatkan untuk mempengaruhi perilaku orang itu. Jadi kalau misalnya anak tadi itu ya yang melihat waktu masa kecilnya dia melihat ibunya dipukuli, maka dia harus dididik oleh misalnya guru yang memberikan perilaku baik, yang penyayang, kemudian teman-teman di sekitarnya yang juga memberikan pengaruh sosial yang bagus bahwa memukul itu tidak baik, maka perilakunya akan ikut berubah juga mengikuti perilaku yang lebih baik. Oke. Ada teori yang namanya trans-theoretical model. Jadi teori ini menjelaskan bahwa terjadinya perubahan perilaku itu tidak secara mendadak. Jadi perilaku itu harus melalui beberapa tahap. Jadi ada yang namanya pre-contemplation. Teori ini sering keluar ya di ujian negara. Jadi memberikan pengetahuan atau informasi dulu. Jadi kalau kamu melihat baliho itu hanya memberikan pengetahuan dan informasi. Kemudian contemplation itu sudah memiliki rencana untuk melakukan perilaku tersebut. Jadi sudah menimbang manfaat dan kerugiannya. Mungkin dari baliho yang terpampang dengan iklan cowok itu, kamu memiliki model seseorang yang pernah memakai kosmetik seperti itu, hasilnya seperti apa? Hasilnya baik, harganya terjangkau, maka kamu akan mempertimbangkan untuk melakukannya. Hal yang sama. Tetapi kalau hasilnya tidak baik, harganya mahal, mungkin kamu akan, walaupun hasilnya baik, harganya mahal, mungkin kamu akan menunda untuk melakukan perilaku baru itu karena harganya mahal, sehingga kamu harus menabung dulu. Itu ada masuk di dalam contemplation. Kemudian preparation, sudah melakukan persiapan dengan memilih, oke, aku akan membeli yang ini. Kemudian action, kamu sudah melakukan, mengaplikasikan tadi perilaku baru, bahwa kamu berpikir manfaatnya lebih kuat daripada kerugiannya, sehingga kamu akan membeli barang tersebut. Setelah itu, maintenance, memelihara perilaku baru agar tidak kembali lagi kepada perilaku lama. Oke, ini teori dari Prochaska. Kemudian yang keempat adalah goal setting theory. Jadi faktor utama yang mempengaruhi perilaku individu adalah tujuan yang dimiliki. Jadi dari tujuan yang dimiliki itu pasti ada tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan dari tujuan itu berbeda-beda. Tingkat kesulitan yang rendah ini akan membuat individu memandang mudah, sehingga kurang termotivasi untuk berkreasi dan mengembangkan kemampuannya. Jadi dia kurang termotivasi, kurang berkreasi. Sedangkan untuk tingkat kesulitan yang tinggi, individu akan termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, sasaran ini diajak untuk menetapkan tujuan dan mengarahkan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, sasarannya adalah ibu-ibu anak TK, supaya anak-anak TK itu tadi tidak berlubang giginya, supaya bagus kesehatan giginya. Bagaimana caranya? Tujuannya adalah membuat anak itu sehat giginya, kemudian giginya sehat dan tidak, sehingga dengan gigi yang sehat itu anak akan mengalami tumbuh kembang yang baik. Oke, termasuk fisik dan otaknya. Dengan menetapkan tujuan itu, maka perilakunya itu diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kelima atau yang terakhir adalah Heath-Belief model dari Rosenstock. Ini menjelaskan pertimbangan mengenai internal individu sebelum berperilaku sehat.
Jadi ada persepsi kerentanan atau risiko atau perceived susceptibility, ada persepsi keparahan, perceived severity, persepsi keuntungan yang diperoleh jika melakukan tindakan, perceived of benefits, persepsi hambatan, perceived of barriers, keterlibatan diri dalam perilaku kesehatan dan pemicu untuk bertindak atau cause to action, dan keyakinan diri bisa melakukan tersebut tindakan itu. Jadi klasifikasinya bagaimana? Nah, ini dari keenam ini, maka persepsi kerentanan dan keparahan ini yang paling banyak. Tetapi orang paling terpengaruh oleh persepsi risiko. Jadi misalnya kita saat kita mengajak menentukan ibu-ibu itu membuat tujuan untuk berperilaku, kita mesti menakut-nakuti terhadap risiko kalau misalnya gigi anak itu bolong. Apa yang terjadi bila gigi anak bolong? Anak akan merasa sakit. Kalau sakit, ibu akan kurang tidur juga. Anak juga kurang tidur. Ibu kurang istirahat, anak juga kurang istirahat. Sakit karena radang gigi itu akan mempengaruhi sumsum tulang belakang sehingga akan menyebabkan radang terus-menerus. Kemudian mempengaruhi pertumbuhan karena istirahat kurang, pertumbuhan fisik anak kurang, pertumbuhan otak kurang. Gigi yang berlubang tadi akan menyebabkan sari-sari makanan di usus tidak bisa diserap bagus oleh darah, sehingga ke otaknya pun juga akan berkurang. Jadi anak menjadi, di endingnya anak menjadi stunting atau kerdil dibanding dengan anak-anak seumurnya, dan selain itu anak juga akan menjadi tidak cerdas atau kecerdasannya tidak optimal. Oke. Artinya apa? Dengan menakut-nakuti tadi, ibu-ibu akan merasa, wow, resikonya lumayan ya. Sehingga kalau kita membiarkan anak kita tetap seperti itu, artinya kita akan menjadikan anak kita menjadi bodoh dong. Makanya kita akan merawat gigi anak kita sebaik-baiknya. Itu yang harus dimotivasi ke ibu-ibu. Jadi untuk menjadi perubahan perilaku tadi, yang utama adalah kita memberikan knowledge dulu. Ibu-ibu itu harus dicerdaskan. Kemudian dimotivasi sehingga berubah perilakunya. Jadi knowledge ini, informasi yang diberikan secara terus-menerus dapat memberikan motivasi perubahan perilaku yang akhirnya menjadi kebiasaan. Dari ini, dukungan motivasi ini akan dukungan sosial antara teman, meningkatkan motivasi untuk melakukan perubahan perilaku. Jadi motivasi itu bisa terjadi karena akibat dari dukungan teman. Motivasi yang terus-menerus dengan tatap muka, jadi kok kita menekankan seseorang terhadap perilaku tertentu dengan memotivasinya dengan tatap muka, ini akan lebih baik dibandingkan hanya dari dukungan teman toh. Nah, kemudian yang terakhir, jadi perubahan behavior. Ini yang kita inginkan ya. Jadi individu ini akan mengarahkan perilakunya sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Jadi ini dah perubahan pada behavior ini adalah perilaku ini adalah tujuan utama dari dental health education. Sekarang kita membuat perencanaannya bagaimana? Perencanaan program. Yang pertama harus melakukan analisis situasi, mencari data, sasaran, sumber dayanya ada siapa saja di situ. Kamu mau melakukannya pada anak-anak, pada ibu-ibu, pada orang tua, atau pada ibu hamil, atau mungkin pada bapak-bapak. Terus perilaku orang di situ seperti apa? Perilaku kesehatan giginya seperti apa? Apakah mandi itu menyikat gigi? Apakah tidak menyikat gigi sama sekali? Gitu ya. Yang mau dirubah yang mana? Terus lingkungannya seperti apa? Lingkungan dalam lokasi di situ tuh seperti apa? Lingkungannya ada air apa enggak gitu ya di desa itu, atau air melimpah tetapi masyarakat tidak mau menyikat gigi karena tidak ada odol, tidak ada pasta gigi, tidak ada toko yang menjual itu. Kemudian norma di masyarakatnya seperti apa? Norma di masyarakat itu biasa kok kita mencium bau mulut seseorang yang tidak harus itu, bau jigong itu adalah suatu hal yang biasa. Nah, norma-norma seperti ini yang mungkin mesti
akan rubah. Jadi dari analisis situasi, oke, karena masyarakat itu menganggap mencium bau jigong itu hal yang biasa, ini yang kita rubah. Kita akan merubah, mungkin sebaiknya norma yang seperti itu dianggap tidak normatif lagi. Oke, jadi tadi ya dalam perencanaan dari analisis situasi apa yang kita akan lakukan. Nah, yang akan kita rubah kalau misalnya untuk bau mulut yang paling bagus sasarannya siapa? Anak-anak bau mulut, dia sudah merasa bau mulut atau orang dewasa atau remaja? Mungkin remaja-remaja yang masih suka berpacaran, berciuman, itu mungkin paling suka dengan bau mulut yang segar. Mungkin ini sasarannya akhirnya kepada remaja. Oke, kemudian identifikasi masalahnya seperti apa? Faktor-faktor apa yang menyebabkan keinginan, kebutuhan masyarakat tidak tercapai? Itu adalah identifikasi masalahnya tadi. Jadi misalnya bau jigong tadi, apa sih yang menyebabkan kok itu menjadi normal di daerah tersebut? Tadi ternyata tidak ada sikat gigi, pasta gigi di daerah tersebut. Satu sikat gigi bisa dipakai untuk seluruh keluarga. Oke, berarti kita udah ketemu. Jadi ternyata ketersediaan sarananya yang tidak ada, yang kurang. Berarti kita harus merencanakan nanti tersedianya sarananya seperti apa. Kemudian tujuan dirumuskan sesuai dengan, ini kita merumuskan tujuan. Ini tujuan ini dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. Paling bagus sih sesuai kebutuhan ya. Tetapi kalau dia sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri, berarti ya lebih bagus lagi tuh. Jadi kalau kebutuhan itu kita melihat ke masyarakat tuh. Oh, dari tadi ya bau jigong. Kita berpikir bahwa masyarakat di situ itu membutuhkan keadaan kesehatan gigi yang benar, yang bersih. Kan kita sebagai dokter melihatnya kebutuhan tersebut adalah itu. Ternyata enggak, masyarakat tidak perlu itu. Sebetulnya yang diinginkan masyarakat itu adalah internet, misalnya seperti itu, internet. Kan nggak nyambung sama sekali. Nah, ini kalau kita hubungkan antara kebutuhan dan keinginannya itu menjadi satu, tentu saja menjadi lebih baik. Atau kita bisa mengarahkan bahwa kebutuhan dari masyarakat itu adalah sesuai dengan keinginannya. Oke, kita lihat faktor kepemungkin atau pendorong dan penghambat. Maaf, sebentar. Dokter Yohana bisa dilihat di itu, dokter. Di IKGM, grup IKGM. Maaf ya. Ada 5 faktor. Tadi merumuskan tujuannya sudah. Kemudian yang keempat adalah melihat pemilihan masalahnya apa. Kita mesti lihat faktor pemungkin dan pendorong dan penghambatnya. Jadi kita mesti lihat faktor pemungkin, pendorong dan penghambatnya kira-kira apa yang memungkinkan untuk perumusan masalah atau mengidentifikasi masalah atau menyelesaikan masalahnya tadi. Untuk menyelesaikan masalahnya tadi itu yang mana yang memungkinkan. Jadi itu nanti kita mesti lihat penghambatnya apa. Penghambatnya apa? Kalau misalnya penghambatnya itu susah dicapai, maka tentu saja penghambatnya tidak bisa. Sebentar ya. IKGM rencana kalender kerja. Maaf ya. Terakhir adalah menyusun rencana. Nah, setelah kita dapat pemilihan masalahnya, kita membuat masalahnya apa aja. Tadi termasuk internet, termasuk meningkatkan kebersihan mulut, pengadaan warung mungkin ya. Kita milih salah satu yang memungkinkan kita lakukan. Internet mungkin kita tidak memikirkan itu, tidak membuat warung mungkin kita tidak, tetapi yang paling gampang adalah melakukan penyuluhan kesehatan gigi masyarakat. Oke, jadi kita pilih pemilihan untuk memilih masalahnya adalah penyuluhan kesehatan gigi masyarakat. Bagaimana cara meningkatkan
kesehatan gigi masyarakat di daerah tersebut. Kita bikin rencana dulu. Kita susun rencana, jadwalnya kapan, metodenya apa, SDM-nya apa, biayanya bagaimana, lokasi, perlu transportasi apa tidak, alatnya dan bahannya, terus cara evaluasi dan lain-lain. Sampai ke cara evaluasi ya. Metode DHE. DHE itu medianya bisa daring, bisa luring. Kalau zaman dulu biasanya kita sering melakukannya secara luring. Artinya baru beberapa tahun ini saja sejak COVID, nanti metode daring lebih banyak digemari. Kita bisa melakukan secara perorangan, kelompok, atau secara masya. Jadi dilakukan pada suatu community. Perorangan itu bisa dengan melakukan wawancara atau konseling, kemudian kelompok itu juga bisa dengan ceramah, seminar, dengan grup percakapan dan grup percakapan daring ya, yang paling terkenal adalah pakai WA, Kakao Talk, atau mungkin grup-grup chatting yang lainnya. Kemudian di massa dengan media massa, dengan billboard atau baliho atau spanduk yang biasa dilakukan di pinggir jalan, itu adalah pada massa. Alat bantu untuk membuat penyuluhan itu berhasil, tentu apa yang materi yang kita mau itu harus bisa didengar, harus bisa dilihat. Kalau memungkinkan adalah harus bisa didengar dan harus bisa dilihat. Jadi apa maunya kita, apa yang akan kita sampaikan itu harus bisa dilihat atau harus bisa didengar atau kedua-duanya. Tingkat keberhasilannya bagaimana? Seperti apa? Nah, tingkat keberhasilan ini ternyata tergantung pada tingkat pendidikan, sosial ekonomi, kepercayaan masyarakat, budayanya, kemudian ketersediaan waktu pada masyarakat, partisipasi masyarakat, dukungan sosial, dan bahasa. Jadi kalau tingkat pendidikannya semakin tinggi, ternyata orang itu lebih mudah memahami terhadap materi yang baru, atau lebih terbuka terhadap informasi baru. Sosial ekonomi yang tinggi, mereka memiliki dana untuk melakukan perubahan apabila dan perubahan itu memerlukan biaya. Kemudian kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat itu di daerah tersebut, apabila kepercayaan masyarakat itu mendukung terhadap kesehatan gigi, maka pada kelompok masyarakat itu akan lebih mudah mendukung daripada yang tidak. Sama dengan budaya ya, kalau budaya masyarakat itu memang sudah mendukung untuk kesehatan giginya, maka lebih mudah kita untuk mengatakan bahwa menyampaikan materi yang sesuai dengan budaya mereka. Nah, kalau materi yang akan kita sampaikan itu bertentangan dengan budaya mereka, ini yang harus hati-hati. Karena dengan demikian kita tidak bisa menyampaikan bahwa kita memaksakan bahwa apa yang kita sampaikan itu nanti bertentangan dengan budayanya mereka. Kemudian ada ketersediaan waktu pada masyarakat. Jadi kalau kita melakukan DHI itu, kita harus menyiapkan waktu untuk masyarakat, dan masyarakat ada waktu untuk diri kita. Jadi kita tidak bisa memaksakan kepada masyarakat waktu yang kita punya, tetapi masyarakat tidak punya waktu. Jadi kita siap masyarakat yang tidak bisa datang. Kemudian partisipasi masyarakat apa? Oke, partisipasi masyarakat itu seperti apa? Bagaimana? Ini yang kita mesti pikirkan. Jadi dalam kegiatan kita itu harus ada partisipasi masyarakat, harus ada dukungan sosial di antara partisipan. Bahwa di antara partisipan itu mendukung dari kegiatan kita. Kemudian bahasa yang kita gunakan. Bahasa yang kita gunakan ini, kalau kita bisa menguasai bahasa daerah, bahasa lokal mereka, itu akan lebih baik daripada kita menggunakan bahasa asing yang tidak dimengerti oleh mereka. Tetapi kadang dengan bahasa yang dicampur-campur itu akan membuat suatu
suatu penyuluhan menarik karena di situ akan tampak suatu kelucuan bagaimana orang asing itu mencoba menggunakan bahasa daerahnya mereka dengan bahasa campur-campur. Oke, terakhir adalah tugas. Tugasnya adalah membuat program DHE, sasarannya bebas. Tugas ini adalah tugas kelompok, berisikan 5 orang. Tapi karena ada 7 orang, 57, maka mungkin ada 2 kelompok yang berisi 6 orang. Oke, tugas dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Thank you. Terima kasih. Oke, apakah ada pertanyaan? Izin dokter. Ya. Dokter, mengenai tugas itu nanti melalui link seperti biasanya dokter ya? Ya, seperti biasanya. Ntar di link PPT aja. PPT aja yang mau dipresentasikan. Jadi presentasi nanti 5 menit aja ya. Presentasi cukup 5 menit. Biasanya kalian presentasi cuma 3 menit udah selesai sih. Tapi nanti kasih waktu 5 menit dengan pergantian ke berikutnya. Terus dikumpulkan pakai link seperti biasa. Ya, ada pertanyaan lagi? Maaf ya, aku ngasih kuliahnya agak cepat karena hari ini waktunya padat banget, ketumpuk-tumpuk sama jadwal yang lain. Tapi kalau ada pertanyaan, kalau sekarang belum ada pertanyaan, nanti pertanyaan boleh menyusul lewat WA, oke? Lewat WhatsApp boleh, kalian boleh bertanya masih terus nanya soal tugas juga boleh. Oke, ya, Aras dan yang lainnya. Baik. Oke, masih ada lagi? Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan, Aras ya. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya sudah hadir. Ini ada 1 orang yang belum hadir nih ya. Mungkin nanti presensinya bisa dikirimkan ke saya, Aras ya. Oke, sampai ketemu lagi. Selamat siang. See you on your next presentation. Oke. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter. Selamat siang dokter.